sekali. Jenius dalam mikroteknologi transplantasi jantung. Penemuannya ini telah membawa kedokteran Lingzhou melangkah 100 tahun ke depan. Kami menang. Dasar-dasar harus dipatuhi. Jangan lupa. Dokter, ke sini. Wartawan menunggu. Dokter Jenius. Bagaimana rasanya menjadi satu-satunya orang dalam sejarah 5.000 tahun Lingzhou yang mendapatkan gelar Dokter Jenius pada usia 6 tahun? Sebagai jenius, apakah Anda merasa kesepian? Jawab pertanyaan. Tunggu, jangan menerobos. Oh, Bu Xiaodong, Anda juga di sini. Maaf ya, kamu juga menunggu suamiku untuk konsultasi. Harus sabar sedikit lagi. Tunggu dulu. Keluarga dokter pun tidak boleh menerobos. Kata apa? Saya dokter spesial di rumah sakit salib kita. Aku izinkan istriku menerobos. Kamu sibuk antar makanan seharian sampai lupa anakmu bolos. Anakmu juru kunci kelas bolos lagi. Pasti kamu masih belum tahu kan? Wang Xiaodong bikin kesal. Jangan lihat-lihat. Wawancara selesai. Saya ada urusan lain. Kembali semua. Terima kasih. Anaknya sudah berusia 6 tahun. Jenius di Lingzhou. Sementara anakmu cuma bolos dan main lumpur. Sudah lama aku dengar kalau anakmu itu tidak punya ayah. Kecerdasannya mungkin bermasalah. Pengetahuan sekolah dasar saja tidak bisa dimengerti, pasti dia warisan dari kepalamu yang bodoh. Wang Xiaodong hidupnya. Tidak ada harapan. Buruan cari anakmu, dengan kecerdasannya dia pasti hilang. Ibu, aku di sini. Bukankah dokter jenius sedang diwawancarai? Apakah anak ini benar-benar dokter jenius? Xiaodong tidak sekolah. Belajar kedokteran. Baiklah. Bolos sekolah ke rumah sakit. Aturan antrian rumah sakit wajib dipatuhi semua orang. Patuhi aturan. Hari ini aku tidak akan memeriksa ibumu. Lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Tidak ingin bekerja di sini lagi. Besok kamu tidak perlu datang. Kamu kan cuma anak kecil umur 6 tahun. Apa hakmu memutuskan nasib suamiku? Zhang Qiang, kamu dipecat. Cie. Kenapa? Dekan, kamu sudah melukai perasaan Pak Etika Medis. Keluar! Ini apa? Keluar! Kenapa kita harus keluar? Saya tetap di sini. Saya tetap tidak akan pergi. Dokter luar biasa dari Lingzhou, Wang Xiaodong. Kontribusi besar bagi kedokteran Lingzhou dan keunggulan global. Xiaodong, semua orang menyebutnya. Benarkah? Kamu benar-benar dokter anak jenius itu? Tidak mungkin. Bu, saya hanya anak biasa. Ya, memang benar. Sejak kecil, kamu tidak pernah mengerjakan PR dan nilaimu buruk. Ngapain mungkin kamu dokter jenius kecil itu? Sudah. Ibu antar makanan. Kamu, ayo ke sini. Bawa tas sekolahmu dan pergi belajar. Kalau ketahuan bolos lagi, aku bakal. Aku mengerti, Bu. Aku sembunyikan identitasku untuk hidup seperti anak lain. Ini adalah pilihan terbaik untuk ibuku. Pak Chang, lepaskan semua spanduk dan bendera ini. Nei. Siap. Lihat di sini. Juara tinju. Semua.
Ini adalah juara tinju termuda dan terkuat dalam sejarah Lingzhou. Aku bersedia menikahi pria seperti dia meski harus hidup mewah setiap hari. Cukup sudah, jangan makan dan ambil lagi. Siapa wanita yang beruntung ini? Diperhatikan oleh juara tinju. Oh, itu dia. Tenang. Tolong bantu saya. Aku akan menjagaimu. Iya. Astaga. Saya ingin mengatakan anak kecil tadi. Tambah kontak. Ototku tidak kalah dengan juara tinju. Maaf, waktu saya habis. Kata maaf sudah cukup. Kamu lumayan menarik, kenapa tidak datang dan temani aku untuk main sedikit? Omonganmu aneh. Apa kamu ingin ribut? Orang ini terasa akrab. Radu, mendadak. Nyalakan lampu, lakukan pekerjaanmu. Tolong bantu saya. Makasih ya. Permisi, kamu siapa? Dia masih pakai cincin yang aku kasih. Tapi dia malah lupa sama aku. Nomor saya akhiran 7.805. Juara tinju. Lo juara tinju. Sebentar, aku juara tinju. Sebelum dia ingat aku akan tutup identitas dulu biar gak ngeri dia. Aku bukan juara tinju. Aku cuma tukang antar air. Aduh, lo lagi keluar darah. Aku pakai kesempatan ini buat dekat sama dia. Pria yang ibu bawa kelihatan kuat, tapi bodoh. Gak mungkin dia sadar sama identitas sebagai dokter hebat. Anak ini kelihatannya pendiam banget. Emang anak aku. Gak ada gen juara tinju dari aku yang tertular sama dia. Bikin akun baru sama istri. Perempuan hamil sebelum menikah. Hidupmu benar-benar kacau. Anakmu nilai terendah di kelas. Suamimu cuma abang antar air. Kamu ojek online. Kalian bertiga sama-sama sampah. Halo Bos Wan. Bos Wan, akhirnya ketemu putri Anda yang hilang 20. Bawa dia sekarang. Aku mau lihat dia sekarang juga. Langsung kita kerjakan. 10 miliar kecil, jangan tunda pertemuan dengan putriku. Bobang, ayah biologis Anda sudah ketemu? Apa? Kamu temuin ayah kandungku yang hilang lama. Dia menungguku di One Group. Baik, aku langsung datang. Grup keluarga One. Ketua dari grup One. Dia adalah Taipan terkaya di Lingzhou. Jangan-jangan ayah kandungku adalah Taipan terkaya di Lingzhou. Ayo ke sini. Apakah kamu Jiazi? Puereko. Setelah lama mencari, akhirnya aku menemukanmu. Ayahku jadi satpam. Kehidupanku semakin sulit karena Anda. Anda adalah ayah asli saya. Jiazi, selama 20 tahun, setiap hari aku memikirkanmu. Ayah, semoga kita bisa bersatu lagi. Aku akan merasa puas. Ayo, aku antar kamu pulang. Pak Wan, Ayah, apa Anda bukan satpam? Betul, aku adalah orang terkaya. Oke, Pak Wan. iya. Oke, Pak Wan. Oke, Pak Wan. Ayah, aku akan menunggu di luar. Kenapa Anda tidak bilang siapa Anda?
Mencari menantu yang benar-benar mencintai putriku. Menyembunyikan identitasku. Oke, Bos Wan. Papa, tunggu di sini. Aku bawa mobil. Oh, memang layak menjadi anakku. Beli mobil dengan usaha sendiri. Papa! Papa, temani aku antar pesanan dulu, baru kita pulang bareng. Masuk mobil. Diam saja dan duduk baik-baik. Kita berangkat. Sayang, di depan teman-temannya. Jadi istriku. Nikahi dia. Nikahi dia sekarang juga. Nomor yang berakhiran 2000, makananmu sudah datang. Yo, mantan penggemarku, ini Wang Jiaci ya? Kami nggak undang, kok malah datang sendiri? Bawa pesanan makanan. Permisi, ada yang nomornya 2406. Sudah, jangan cari-cari. Angka itu milikku. Boleh kasih. Hah? Dulu kamu sangat gigih mengejarku. Kamu suka nulis surat cinta. Lihat aku melamar orang lain. Pasti kamu nggak enak banget ya? Nggak kok. Kamu kok masih ngotot begitu sih? Dulu kamu nyatain cinta pakai megafon di bawah kos Mingge, semua kampus ribut. Chen Ming dan Zhang Li pacaran. Pasti kamu iri banget ya? Nikah aku sama Zhang Li besok loh. Di grup One. Gini deh. Besok aku pesan. Berani ganggu anak aku. Nanti kamu bakal tahu. Maaf ya, besok aku nggak jualan. Besok aku nikah juga. Nanti semuanya diundang ikut. Tempatnya di grup One juga. Kalian ketawa apa sih? Omong, kamu udah kelewatan ngomong besar. Kamu nggak tahu ya soal grup One? Cuma pelanggan VIP kayak kita yang boleh sewa. Iya. Benarkah? Kamu benar-benar polos dan tidak tahu banyak hal. Hanya bisa pura-pura hebat. Kamu nggak paham. Kamu lebih polos. Grup One sudah mengubah aturannya. Sekarang orang biasa juga bisa menikah di grup One, kan? Ya, betul sekali. Grup One sekarang terbuka untuk umum. Kamu itu apa sih? Saya dari grup One. Satpam. Hanya seorang satpam. Dari mana kamu tahu info yang kami nggak tahu? Kapan grup One mengumumkannya? Mulai besok. Ini rahasia dalam grup. Oke, kita lihat bareng siapa yang nikah di grup One besok. Siapa tuh? Cucuku kok kayaknya kurang cerdas ya. Kayaknya nggak dapat bakat bisnis aku. Matanya ingin naik pangkat. Dia mau naik pangkat. Aku pantau dia. Aku mau bicara sesuatu dengan kalian. Bola. Belum ada yang aku katakan. Apa saja bisa. Besok aku akan menikah di grup One. Serius? Kamu mau nikah sama siapa? Aku bakal punya bapak ya. Tenang dulu, dengerin aku dulu. Nanti kamu pura-pura jadi suamiku buat nikah di grup One. Nipa. Kenapa harus pura-pura? Aku kan emang. Balas dendam sama yang intimidasi aku. Gak masalah. Tapi ada masalah lagi nih. Grup One cuma nerima klien VIP. Gimana tuh? Aku aja yang tangani. Grup One. Aku pernah selamatkan bos grup One yang tak sadar. Aku juga gak tahu dia kayak gimana. Kalau aku ungkap identitasku, dia bantu pasti gak masalah. Mo, aku sama anak bungsu manajer grup One itu sahabatan dekat. Dia pasti bakal bantu aku. Kamu nakal. Bolos lagi. Gak akan bantu. Malah kena pukulan lagi. Aku kebetulan ngebantu asisten presiden grup One waktu main tinju. Nanti suruh dia bantu nyambungin kita. Aku antar air ke asisten bos. Aku bakal minta tolong nanti. Lebih baik kamu tetap di rumah dan istirahatkan otakmu. Grup keluarga One.
Asetku, anak Wan Zhenghao, mau sewa sebulan, kenapa enggak? Sayang banget, bukan waktunya tunjuk identitasku. Tahu harus ngapain? Bos lagi nggak ada, aku juga yang ngurus keamanan di sana, jadi nanti bisa dipakai. Tapi ayah, kalau kita ketahuan gimana? Mereka nggak bakal bikin repot kamu kan? Waduh, nggak usah dipikirkan. Kalau sampai aku dipecat, masih ada kamu kan? Nanti kamu yang nafkahi aku ya. Biasanya sih orang-orang yang belum lihat anaknya makan. Oh, ya udah kita coba dulu. Tapi kalau aku nikah, aku butuh gaun pengantin dong. Biar aku aja yang urusin. Kenapa rebut kata-katakanku? Kalian berdua, antar air sama anak SD, bisa dapetin gaun buat anakku dari mana? Satpam aja, gaun dari mana? Jangan anggap remeh aku. Aku udah gede, bukan anak kecil lagi. Udah, jangan ribut lagi. Satu orang gaun, satu orang kalung, satu orang gelang. Diterima. Gaun Valentino 3 miliar. Tiruan biasa, ini asli satu-satunya di dunia. Kalung ini dibuat sesuai pesanan saya di toko emas dengan model terpopuler. Bukan emas biasa, gold milik juara tinju Lingzhou. Harga tak terhitung. Hehe, ini gelang buatan tanganku sendiri. Ini adalah gelang canggih yang bisa memeriksa kondisi tubuhmu setiap saat. Prapenjualan ludes. Apakah ini terlalu mahal? Mungkin lebih baik berhenti. Kalau ketahuan, mereka pasti tidak akan segan menghukumku. Jangan khawatir, Nat. Rencana kita aman. Boleh. Bilang besok jadi miliarder Lingzhou. Sebut juga bos grup One. Bilang aja kamu juara tinju paling legendaris di Lingzhou. Ibu, perhatikan ini. Obongkan. Kamu dokter jenius langka di Lingzhou. Besok dukung aku di lokasi. Bikin mereka malu. Tebakanmu tepat banget. Wang Jiazi tidak datang. Dia cuma omong kosong dan tak berguna. Dia ingin sewa ruang acara di Wan. Dia kerja sampai tua tanpa hasil. Lah, kalau lahir lagi mungkin. Dia tak punya calon nikah. Bahkan soal nikahnya aja mungkin bohong. You take my breath away. Oh, with your naked body. Siapa sangka kamu benar-benar berani datang. Kamu pura-pura apa sih di sini? Kamu nggak punya suami. Semua orang tahu kamu seperti apa. Ada yang mau nikah sama kamu. Dia belum menikah, cuma punya anak. Cuma perempuan biasa. Bicara nikah terus, suamimu mana? Siapa sih pengecutnya? Lalu anak bodohmu mana? Mungkin dia tersesat. Kamu sadar hamil duluan, kan? Gak enak dibawa ya? Ah, iya ya. Ayahmu yang jadi satpam mana? Kenapa nggak kelihatan dia anterin kamu? Wang Jiaci hadir. Biar kalian malu semua. Suamiku, ayahku, dan anakku sebentar lagi sampai. Menurut saya, kamu cuma nunda-nunda waktu. Gaun pengantinmu, rantai emas gedemu, sama gelang jelek itu. Beli di situs diskon. Dibeli 9.000 aja. Aku harus kuat, jangan lemah. Siapa bilang? Gaun pengantin saya. Ayahku membelikanku ini, produk asli dari Valentino, dan juga ada kalungku. Ini suamiku, pesanan istimewa dari toko emas, yang terpenting adalah gelangku. Loh, ini anakku, dibuat secara manual. Mari kita tinggalkan dulu omongan tentang ayahmu. Dia cuma seorang satpam biasa. Apakah dia pernah mendengar tentang Valentino? Dan, kamu nggak punya suami, siapa yang kasih emas? Lalu anakmu itu, aku nggak mau bicara. Dia cuma orang bodoh, dia ngerti apa soal desain. Aku bakal bilang padamu, ini hari pernikahanku. Gak akan aku izinkan kamu melompat-lompat di sini. Cabut bajunya, lempar keluar, tunggu. Keluargaku akan tiba. Siapa berani menyentuhku? Kamu tidak punya suami, berhenti pura-pura. Nah ya. Siapa bilang? Mereka udah datang, lihat.
Maaf ya, semuanya. Pernikahan dibatalkan. Pesta pernikahan dibatalkan. Tenang, sayang. Pernikahan Wang Jiazi dibatalkan. Aku bakal bilang padamu, batalkan sekarang juga terlambat. Naik cepat. Kenapa? Kok mereka belum datang juga ya? Aku perlu menunda waktu. Semua yang aku katakan benar. Harga itu buku, rusak sedikit saja tak bisa kalian ganti. Miliaran, kamu cuma bernilai 200.000. Kan lu pengen nyebelin kita? Nih, ini hadiah buat kamu. Aku kasih buat kamu. Itu yang lo layak. Lo dapet apa yang pantas, lepasin dia. Suamiku dan teman bakal datang. Berani sentuh aku. Meski begitu, keluarga bodoh tuh ngapain dateng? Cuma nambah sampah. Ayahku, bos terkaya di Lingzhou. Presiden Grup One itu suamiku. Dia pecu paling garang yang pernah ada di Lingzhou. Dan aku, anakku itu. Genius 1 abad sekali di Lingzhou. Dokter cilik jenius banget. Hei, si kurir makanan bau. Lo pikun atau gimana? Cowok di rumah lo kayak apa? Semua tahu mereka. Lo masih pura-pura. Pura-pura buat apa? Lalu apa? Satpam, tukang air, murid buruk cuma topeng. Fantasi cewek sempurna banget. Ngomong-ngomong soal kamu, kalau pria-pria di keluargamu sebaik yang kamu katakan, kamu pasti sudah sukses besar karena mereka. Jangan buang waktu. Keluarin dia aja. Zhangli, wanita kasar. Beginilah. Tuku. Tuku. Tolak dia. Jiazi, tenang saja. Kami sudah di sini. Jangan menyakiti ibuku. Semua orang cukup. Saya ayah Wang Jiaji. Aku penasaran siapa yang berani menyakiti anakku. Kalian mengira diri kalian siapa? Omongan kalian begitu sombong. Tapi untungnya aku tahu siapa kalian. Jangan takut. Hanya orang biasa. Hanya seorang satpam tua. Anak kecil yang tak ada gunanya dan kau siapa? Biar saja. Begitu dilihat. Orang kecil yang mudah dimainkan. Chen Ming, turunkan tanganmu. Kenapa kau berani menunjuk ayahku dan anakku? Status mereka apa hubungannya denganmu? Tolong hormati kami. Kamu ingin aku hormati? Tunjukkanlah status yang pantas untuk aku hormati. Lihat orang ini. Dia tak akan ungkap identitasnya. Biar kamu sombong dulu. Ketika kamu bahagia, aku malukanmu. Itu memuaskanku. Saya hanya seorang tukang antar. Wang Jiaci, tebakan kita tepat. Tukang air seperti semut. Tapi kalian berdua pasangan yang lucu. Istri, kamu benar sekali. Hanya keluarga kecil ini. Apakah total gaji kalian lebih dari 6.000? Jangan bicara gaun pengantinmu. Apakah kalian pernah melihat merek mewah bernama Valentino? Sudah ketahuan. Ya sudah. Mari kita tinggalkan tempat ini. Aku katakan yang sebenarnya. Gaun pengantin ini. Ini adalah gaun asli dari Valentino. Aduh, Ayah, kamu tahu sendiri kalau gaun ini palsu. Lakukan pura-pura dan bohongi mereka. Jangan memaksakan diri. Jangan takut. Ayah tidak akan biarkan kamu malu. Apakah kalian tahu apa itu Valentino? Valentino asli bernilai jutaan rupiah. Valian. Keluarga pas-pasan mustahil beli barang asli. Jangan anggap kami bodoh. Sudah paham, Pak Tua? Saya sarankan padamu ke bawah matahari. Bersihkan pikiranmu sampai kering lalu kembali. Anak muda sekarang terlalu tidak sabaran. Gaun pengantin ini asli. Pasti bukan barang palsu. Harus mendukung kakek.
Saya percaya kakek. Kalau tidak, minta ahli cek. Semoga saat kalian malu nanti, jangan marah karena malu. Betul sekali. Ayah mertua tidak akan bohong di hari pernikahan. Kalau tidak percaya, cek saja. Astaga. Mereka tahu apa yang mereka ucapkan? Bagaimana mungkin ini gaun pengantin asli? Ayah, suamiku, jangan ribut. Ayo pergi dan jangan bicara banyak. Jiazi, tenang, percaya ayah. Mobo, kakek tidak akan berbohong. Bukan kalian berdua. Jangan bikin masalah semakin. Keluarga saya bergerak di desain busana. Ada alat uji khusus dalam industri ini. Saat dites, langsung terlihat keasliannya. Ayo cepat, biarkan teman lamaku. Biarkan dia cek barang ini. Valentino, gaun pengantin edisi klasik tahun 2024, barang unik, harganya 300.000. Ayah, kamu berhasil dapat barang ori, bukan ini. Aku nggak yakin. Gimana bisa beli yang ori? Dia pasti yang bersalah. Handphonenya rusak, betul banget. Lagi cocok. Aku punya kontak reseller Valentino di sini. Aku langsung video call dia, nanti kamu malu sendiri. Lukas, lihatlah gaun ini. Ini dari toko Mongga. Betul sekali. Gaun ini dirancang oleh desainer utama kami, satu-satunya di dunia. Ini adalah yang asli. Kalau tidak salah, ini dulu dijual ke Pak Wan yang kaya. Jadi ini gaunnya. Ini bukan yang kalian beli. Pak Tua, Anda bukan hanya satpam. Kamu pencuri, ya sayang. Cepat panggil polisi dan tangkap dia. Pak Tua, tahu nggak, gaun ini bernilai miliaran selama hidupmu. Kalau nggak habis di penjara, susah keluar. Gaun ini bukan aku beli. Tapi aku tidak akan terlibat dalam hal licik. Kita lihat apa lagi yang bisa kamu reka. Rekayasa. Apa maksudmu bos membelinya? Gaun itu sendiri muncul di tanganku. Aku pernah membantu bos. Gaun ini hadiah dari bos, bukan curian. Dasar satpam bau. Kamu bantu orang kaya bagaimana? Jangan sombong di sini. Ada teman di grup itu. Baru saja dapat nomor bos. Apakah ini hadiahnya? Setelah telepon ini, semua akan jelas nanti. Nanti lihat. Ayah, kenapa HP-mu bunyi? Apakah benar? Anda adalah presiden dari grup Tuan Wan. Waktunya ganti shift, alarm sudah kubuat. Tak apa, apapun. Ayah bikin aku kaget. Aku pikir kamu kaya raya. Hampir aku menyerah. Siapa saya nggak penting. Hal yang terpenting adalah kalian rusak gaun anak saya. Kalian harus pikirin ganti rugi. Bagaimana ya? Kalau gaun itu asli, kami nggak sanggup bayar. Tenang dulu, sayang. Sekarang siapa yang kalian tahu gaun ini asli apa enggak? Katakan saja Wang Jiaqi yang merusak gaunnya sendiri. Om dan Dante. Kalian berdua, kenapa kalian berbisik seperti di kelas? Kamu? Nggak usah omong kosong. Ganti gaun ibuku sekarang. Anak kecil, kenapa kami harus bayar? Siapa yang melihat kalau kami yang merusaknya? Siapa yang merusak bajunya? Iya, betul. Itu kan ibumu sendiri. Dia rusak gaun sendiri untuk jeblosin kami. Semua orang di sini bisa jadi saksi. Jangan ngomong seenaknya. Saya sudah bilang dari tadi, gaun saya mahal. Nggak mungkin saya rusakin sendiri karena kamu miskin. Kamu cuma mau pakai cara ini buat ambil uang kita. Gaun ini hadiah dari Bos Wan, jadi kamu takut menjualnya. Aku bisa mandiri. Kenapa aku harus melakukan sesuatu yang begitu rendahan? Ini kalian yang merusak gaun saya. Berhenti berpura-pura. Uang itu bukan milikmu. Nampaknya kamu marah karena Chen Ming menikahi orang lain. Tadi kamu sendiri yang merobek gaun itu, semua orang melihatnya.
Bodoh banget. Terlalu bodoh. Orang sejelek kalian. Jesse. Masalahnya nggak terlalu parah. Lalu Bos Wan bagaimana? Dia nggak akan marah soal ini. Biar aku yang urus, santai saja. Dari awal gitu aja, nggak ribet kan? Jangan pura-pura lagi. Situa, sekarang giliran anak bodohmu ini belajar. Biarkan dia tahu, rugi itu rezeki. Sangli, kamu udah gede kok masih suka baper? Mo, menurut kamu gitu ya? Jadi saya. Semoga kamu selalu rugi. Kamu sampah sejak kecil. Tak tahu sopan, bicara seenaknya. Ngomong seenaknya. Bilang orang sampah, kasar sama anak-anak. Kenapa nggak bilang suamimu sampah? Saya cuma begini saja. Benar, aku bilang dia sampah. Anak seperti dia. Sejak kecil nggak pernah ngerjain PR. Tiap hari bolos pelajaran. Setiap ujian pasti gagal. Kan sudah terkenal di sekolah. Orang kayak dia. Kalau bukan sampah, apa? Itu apa? Rado. Apa tuh? Cuma menunjukkan anak saya nggak bakat dalam belajar. Tapi, setiap profesi ada ahlinya. Nanti dia dewasa, bisa panggang ubi aja. Aku bangga. Aduh. Lagi pula, gelang ini dari anakku, piawai bikin sesuatu pakai tangan. Cuma gelang rusak, kan? 2 batang kayu aja pasti bisa buat lebih baik. Lihatlah dengan teliti. Gelangku ini bisa mendeteksi kesehatan tubuh. Setiap aku sakit, gelang ini langsung tahu. Sekarang badanku benar-benar sehat. Ini memang barang bagus. Semua orang sudah tahu, ini namanya gelang Yuling. Presale dari dokter muda jenius Lingzhou. Harga sekarang 1 miliar per biji. Jangan salah sangka, cuma punya gaun miliaran rupiah nggak cukup beli ini. Ini terlalu kampung. Bodohnya seperti cukup jeli dalam memilih. Banyak miliarder terkenal aja nggak bisa dapet. Kamu ojek online, mustahil punya ini. Astaga. Mau bohong sama siapa? Jangan anggap kita goblok kayak kalian, ya? Orang desa. Gelang ini ternyata sangat penting. Kayaknya anakku lihat di internet. Anak suka bikin sendiri. Tapi apapun itu, kalian udah hina anak aku, hina keluarga aku. Tapi keluarga kami berempat. Aku tidak akan ribut dengan kalian soal ini. Ayo cepat pergi. Mari kita pergi. Berhenti! Penasaran? Lihat gelang ini. Benar sehebat katamu. Tidak, saya pria. Fisik yang lemah, sangat rendah hati. Tidak tahan lama, cuma 3 detik. Luar biasa, sangat tepat. Chen Ming, betul, selalu langsung selesai. Wang Jiai, ini bicara apa sih? Aku tidak begitu, kan istri? Iya, kamu pasti lagi biarin dia omong kosong. Pakai gelang ini, ramalan lumayan tepat. Jangan-jangan. Wang Jiai, suamiku nggak kayak yang dibilangin barang ini. Dia luar biasa hebatnya. Dia sering sekali. Sudah lebih dari 2 jam. Kalau pakai gelang rusak ini, hasilnya pasti sama. Ayah. Perempuan banyak kali aborsi sehingga rahim rusak berat. Jiazi, temanmu hidupnya kacau. Pasti kamu yang bikin ini ngomong sembarangan. Suamiku, pasti kamu yang nakal di sini. Ini bohong. Masih gak percaya gelang itu benar-benar nyerokok soal aku dan sekarang jelas benar. Nak, kamu berani bikin aku malu. Nanti aku hajar kamu. Sekarang aku tahan. Wang Xiaodong. Semua salah kamu. Ini barang jelek. Hah? Kamu bikin ini omong kosong. Iya, pasti ibu dan anaknya yang bikin ulah. Wang Xiaodong, ibumu gak ngajarin kamu. Aku ajarin kamu. Siapa berani mengajar anak saya di depan saya? Babatin kamu. Fatiku. Kalau merusak ini dari apa? Cepat ambil, patahin kaki aku. Tahu saya dah. Jangan pura-pura, cuma cari untung. Kalungnya kan enteng banget. Aku nggak bohongin kamu.
Coba aja sendiri biar tahu. Wang Jiazi. Sekarang kamu kok suka sekali bohong ya? Omong kosongmu kebanyakan. Semua orang di Lingzhou hanya dari Raja Tinju Lingzhou. Emas dingin ringan saat dipegang. Orang lain berat, kamu cuma ojek, pantas apa? Betul banget. Aku cuma pengantar makanan. Gimana mungkin aku punya itu? Jadi kalian dua ini lagi pura-pura kayak korban. Ngaku nggak? Jiazi, yang kamu pegang itu emang emas dingin. Kamu aja yang belum tahu. Tapi sakit banget loh. Suamiku, cepetan bawa kalung jelek itu sini, lalu hancurkan. Oke. Ada apa sih? Dua-duanya disuruh-suruh sama kalung kecil aja. Aku ini kan cuma suami palsu. Aku Raja Tinju Lingzhou. Kalian bodoh, aku tak ingin terungkap. Kalian nyaris ngeluarin semua rahasia aku di depan istri kesayanganku. Darah hidung. Aku butuh penjelasan dari kalian. Berhenti berpura-pura. Kalung ini saya berikan kepada Jiazi. Hari ini penting Jiazi menikah. Kenapa kalian berpesta? Cuma ingin ricuh ya? Aku tak akan pergi. Apakah kamu tidak apa-apa? Kalian kelewatan, pura-pura terluka demi uang. Merusak gaun, memfitnah, dan memeras uang. Sangat menjijikan. Kalung terlalu berat untuk putri lemah saya. Apakah dia mampu memakainya? Pura-pura terluka, cari alasan logis. Itu saja. Berpura-pura sempurna hari ini. Mari pergi, keluar gawang. Mari kita pergi. Mengatur situasi. Aduh aku. Aku akan memukulmu habis-habisan. Maaf ya, dulu cuma saya dan Xiao Dong di rumah. Hanya 2 kamar, bagaimana kalau dapat berbagi sedikit? Aku ingin tidur denganmu. Oh, bukan itu maksudnya. Ingin meningkatkan suasana. Aku tidak peduli. Tidur dengan ibu. Pergi tidur dengan ibumu juga. Ayo pergi. Aku akan tidur di kamar tamu. Silakan masuk. Bapak. Kasurnya agak keras ya, Xiao Dong. Cukup baik. 6. Ayah, mohon sabar selama 2 hari ini. Nanti saya cari rumah besar buat kita, agar keluarga kita bisa tidur lebih nyaman. Jiaji, santai saja. Tidak ada masalah. Cukup poe. Kartu nama hilang. Presiden Grup 1 sih. Identitas terbongkar. Pak, kok punya kartu orang terkaya sih? Aku paham, Pak. Bapak terkaya. Pak, samarannya. Cuma mau latih aku, kan? Jiazi. Aku sebagai satpam grup ini bawa kartu nama bos. Biasa aja sih, nggak apa-apa. Cuman bercanda. Pak, istirahat dulu ya, Pak. 2 hari ini aku fokus antar makanan. Aku usaha ganti rumah lebih besar. Oh. Kamu istirahat saja. Kok nggak pakai selimut? Kalau tidur begitu bisa masuk angin loh. Maaf banget, sorry ya. Aku kepeleset tadi. Kenapa kejar aku? Sampai hari ini, kamu bikin aku sakit hati 2 kali. Kamu harus kompensasi aku. Jadi kamu mau gimana? Walaupun cuma pura-pura, tapi kita kan udah nikah. Lagian lihat situasinya, mending panggil aku suami. Ini tokenku. Token juara tinju. Kamu punya ini? Jangan-jangan.
Kamu ternyata juara tinju. Mana mungkin aku juara tinju. Ini beli di aplikasi, murah banget, cuma buat gaya. Cowok pasti ngerti. Katanya token ini emas murni. Aku coba dulu ya. Rasanya mirip banget. Ini emas murni loh. Token ini bisa memanggil petinju manapun dari game saya. Jika Jiazi terancam, gunakan ini. Kalau kamu suka, aku kasih kamu. Kalau berbahaya, tunjuk saja. Aku nggak enak terima. Tidak ada apa-apa. Wang Xiaodong, udah selesai belajar belum? Selesai. Kalau udah rapihin tas, boleh tidur. Oh. Sertifikat dokter muda Lingzhou. Xiaodong, kamu dapat barang ini dari mana? Jangan-jangan. Kamu dokter muda jenius itu. Mustahil. Mainan beli bareng di toko 2000. Itu mustahil benar. Mubo, bantu aku cari piyama. Sekarang mainan buat anak-anak tuh lumayan realistis. Dulu pas kita sekolah, nggak ada barang begini. Jangan boros, beli barang berguna saja. Jangan beli makanan gorengan yang tidak sehat. Cukup buruk. Oh, ternyata di sini. Selamat pagi, tidur enak. Bu, Puaraiku, pindahlah ke tempat lain. Belum nemu tempat pas. Kalau sekarang pindah, kita kemana? Mudah saja. Ayo ikut aku. Di sini, apa pendapatmu? Bapak, kamu bercanda kan? Jadi ini rumah barumu? Rumahnya bagus banget. Vilanya strategis, tapi bangunannya kurang megah, tidak sebagus milikku. Astaga, villa ini sangat luas. Jadi nanti aku tidak perlu tidur di sofa lagi. Cukup dipaksakan. Setelah aku cerita sama Jiayi, lalu aku akan ajak dia ke villa mewahku yang jauh lebih baik dari ini. Bapak, mending cepat-cepat kembalikan villa ini. Villa ini seperti istana, minimal biayanya 100.000 yuan sebulan. Jiazi, soal masalah uang, jangan dipikirkan. Villa ini cukup terjangkau. Kami beli villa biasa saja. Yang penting layak huni. Kalau lebih besar, Jiazi pasti curiga. Mungkin 50.000. Cukup murah. Hanya butuh 8.000, tak sanggup, ayah. 800 yuan. 800 yuan. Hei. 800 yuan gak cukup untuk sewa hotel 5 bintang. Mana mungkin sewa sebulan? Bukan ini villa Group One? Saya disuruh kerja di sini sebagai satpam. Pak Kaya tahu masalah keluarga kami, dan dengan villa itu kosong, nggak ada yang tinggal, jadi langsung 800 yuan sebulan. 800 yuan sebulan. Sewa ke kami, masalah keluarga teratasi. Bukankah awalnya begini? Orang kaya sangat baik. Tapi, kamu tinggal di sini. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, Tita, jangan rusak villa ini. Tidak ada kerusakan sengaja. Apakah kamu bisa melakukannya? Tidak ada masalah. Oke, yang kedua. Tita, bagi tugasnya. Aku jaga keamanan. Kamu juga. Setiap hari kamu kirim air minum untuk villa ini. Kamu bersihkan villa setiap hari. Bagaimana dengan aku? Jiazi, kerja keras setiap hari. Setiap bulan, tepat waktu. Bayar sewa 800 yuan tepat waktu. Aku yang cari nafkah. Kamu kan yang baru gabung. Semua orang sudah tahu soalmu. Dirimu dan ayahmu masih dimaklumi. Tapi kok suami dan anakmu diandalkan padamu? Aku mau merawat mereka. Ku bilang kamu punya alasan, tapi kamu cuma boros. Betul. Aku penasaran bagaimana hidup dengan gaji ini.
Apakah keluargamu makan nasi dengan lauk sederhana saat lapar seperti kamu? Minum air kalau haus. Betul. Pria pemalas di keluargamu cuma mengandalkan satu wanita, sungguh memalukan. Bukankah mereka bisa bekerja sendiri? Jangan ngomong seenaknya kalau gak tahu situasinya. Oke, kami tinggal di villa berkat suamiku. Villa. Seperti apa rupa villa itu? Tinggal di villa besar. Kok aku gak tahu ya? Aku tinggal di situ. Kalau kamu bawa kami lihat, kami bakal percaya. Rumah kosong sekarang. Coba ajak mereka ke depan pintu aja, gak usah masuk. Nanti gak bakal ada gosip lagi tentang keluargamu. Jangan bilang kamu takut. Gak usah takut. Ayo pergi. Anak penyembuh kecil memanggil kita hari ini. Mau apa sebenarnya? Mana ada yang tahu? Dia selalu mengganti tempat pertemuan. Seperti taman hiburan, kebun binatang, atau bahkan taman air. Iya juga. Masuk akal juga. Penyembuh ahli kedokteran. Sudah sangat ahli banget. Tapi tetap saja masih bocah. Tempatnya tidak penting. Ya sudah. Apapun itu, oke juga. Dia selalu bisa. Dengan cara tak terduga. Memberi kita pelajaran. Kalau kamu datang, sudah benar. Kalau dapat kesempatan kayak gini, udah harus bersyukur banget apapun tempatnya. Panggil kalian hari ini. Mau minta tolong kalian buat satu hal kecil. Anak penyembuh kecil, kalau kita bisa, pasti bakal all out banget. Itu bakal jadi kebanggaan buat kita semua. Gak ada apa-apa sih sebenarnya. Cuma pengen kalian bantu bersihin villa ini sampai kinclong banget. Hal aneh, pasti ada maksud. Sempurna bersih. Oh, aku paham sekarang. Dokter muda melatih kami untuk lebih teliti dan mengamati. Sebagai tenaga medis, kedua hal ini penting. Dokter Zhang pintar, tahu niat dokter muda. Bersihkan rumah untuk amati struktur. Untuk lebih memahami. Semua hal punya pola dan keterkaitan. Dokter muda mengajarkan ilmu medis dengan usaha besar. Lihatlah cahaya matahari. Rumah dibagi dua, gelap dan terang. Seperti manusia. Manusia punya dua sisi. Gunakan cara berpikir dialektis. Pelajari ilmu tubuh. Sangat berguna. Dokter hebat, kami semua siap. Saya undang kalian. Saya ingin kalian membantu memindahkan semua air galon dari truk ke villa tersebut. Juara tinju. Apalagi cuma memindah. Tantangan besar pun siap. Ada yang salah. Juara tinju tidak akan memanggil hanya untuk ini. Dia ingin melatih kami. Kalau bukan karena ini, bagaimana mungkin tugas kecil seperti ini sampai melibatkan petinju top? Kalian ingat kata-kata Raja Tinju. Pinggang dan lengan penting untuk pukulan kuat. Kamu benar. Raja Tinju melatih kita melalui membawa air. Dia tidak akan memanggil untuk hal sederhana. Kumpulkan ahli di satu tempat. Betul, setiap kali Raja Tinju menggunakan cara yang tak terpikirkan, dia pasti berencana membimbing kita kali ini dan kami semua setuju. Bola! Mari kita pergi ke villa. Mulai hari ini, saya akan jadi petugas keamanan bersama kalian. Hah? Hei, lepas baju itu dan gantilah dengan jas saya. Pak Wan, ini tidak mungkin. Baju keamanan saya ini. Ini beli di aplikasi cuma 15 yuan. Baju Anda jelas custom. Berapapun jumlahnya, baju saya ini nggak bisa ditukar. Jangan banyak. Lepas baju itu, ganti pakai saya. Wah, Ayo, Pak Wang. Ada apa dengan tangannya? Apakah itu bisa menular? enggak. Ini cuma masalah pewarnaan. Lebih baik jangan ganti baju. Nggak masalah. Sejak hari ini, saya bagian dari kalian. Lindungi villa ini dari segala arah. Ingat, jangan sampai identitas saya bocor. Paham? Iya. Lucu banget. Bersihkan lantai, sampah banyak, kerjaan apa? Sebesar ini, kan? Yu Xiaodong.
Kok aku merasa kenal dua dokter ini ya? Bukan kamu kan ahli obat tradisional nomor 2? Kamu kan ahli jantung nomor 3 di dunia. Kenapa kalian bisa datang ke rumahku? Sambil bawa sapu. Bu Xiaodong, begini ceritanya, acara diskusi kami. Ada masalah di ruang rapat, dan kebetulan ketemu Xiaodong. Xiaodong ramah banget, ngajakin kita ke rumah kalian sebentar, minta maaf ya ganggunya. Hahaha, GPP kok baru tahu situasinya. Aku kan bilang, gimana mungkin kalian ke rumahku nggak ada alasan. Ini kan aku bantu-bantu. Aku aja izin setengah hari dari guru. Betul banget. Xiaodong, perilakumu patut diapresiasi. Oh, gitu ya. Siang ini jangan lupa sekolah. Udah paham, Bu. Nanti aku ke sekolah. Rapat selesai, saya pamit. Sampai jumpa. Ayah, bukan katamu cuma satpam biasa? Kok bawa orang-orang ke rumah kita? Saya cuma seorang satpam biasa. Mereka teman kerja saya. Kita baru saja makan bareng lalu pulang. Tidak masalah, akhiri saja. Oh. Bukannya kamu seharusnya lagi antar air di luar. Kenapa malah di rumah? Belakanganmu ada rombongan orang. Wah, villa ini besarnya luar biasa. Karena butuh banyak air, aku ajak mereka bantu-bantu. Kok mereka belum pakai baju ya? Badan mereka mirip para petinju. Ini karena hari ini terlalu panas. Rombongan cowok-cowok besar, ini kan santai. Mereka semua gila olahraga. Salah. Bukannya kamu juara 2 di pertandingan tinju GM? Kamu kan juara 3 2 tahun lalu. Aku masih ingat. Kamu petinju, kenapa datang ke rumahku untuk antar air? Bos kita suruh datang. Bos kita, Li Cheng. Kamu bos mereka ya? Kamu itu raja tinju. Aku bukan raja tinju, aku kan bilang ojek makanan. Mereka semua gila olahraga. Aku juga rajin olahraga. Di game, aku yang paling tua, makanya mereka panggil aku bos. Tinju itu salah satu jenis olahraga. Ini termasuk olahraga. Bukannya kamu seharusnya sedang antar makanan, kok malah pulang? Mereka bilang 3 pria di rumah kita tak berguna. Aku yang menopang keluarga. Aku tinggal di villa besar, tapi mereka tak percaya. Jadi aku tunjukkan. Oh, jadi inilah alasannya. Jiazi, aku tak menyangka kamu dari keluarga kaya. Kamu pura-pura hidup sederhana. Bisa jadi kamu sedang mencoba. Ternyata kamu benar. Tapi si putri kaya itu sendiri tidak menyadari statusnya. Kalian sudah melihat suamiku postur tubuhnya luar biasa. Ayahku hubungan luas dan berpengaruh. Putraku senang menolong. Mereka bertiga bukan orang tidak berguna. Hai, Jiazi. Sebelumnya kami hanya bercanda, jangan terlalu serius memikirkannya. Orang bijak dilupakan masalah kecil. Melanjutkan pekerjaan. Oke, mari kita kembali ke tempat kerja. Tunggu sebentar dulu. Banyak pengantar makanan tampan. Kenapa tidak kita coba? Kami ingin suami dengan tubuh menarik. Betul sekali. Betul, ototnya begitu besar. Pasti keras saat disentuh. Apakah boleh aku menyentuhnya? Kamu tampan. Boleh kasih nomor WeChat? Wah, kedua orang ini. Pesan makanan selain Jiazi, sulit banget. Kalau begitu aku akan coba. Kamu sentuh pria lain di depanku, aku tak cukup untukmu. Wah, Jiazi, suamimu ganteng banget. Kalian sudah lihat dan sentuh. Kita balik kerja yuk. Xiaodong, sore ini kamu harus ikut kelas. Oh, baik, Bu. Meski pakai seragam satpam, tapi kesan seseorang gak bisa ditutupi apapun caranya. Ayah mertuaku terlihat seperti raja di antara para satpam. Dia bukan orang biasa. Dia tipu Jiazi, tapi nggak bakal tipu aku. Tidak mungkin berolahraga dengan petinju top Lingzhou. Aku akan tahu siapa kamu. Pasti anakku juga orang hebat. Wah, tadi seharusnya aku suruh mereka masak dulu. Aku udah lapar. Xiaodong, dokter-dokter tadi itu para ahli di bidang kedokteran. Rapat yang mereka selenggarakan. Rapat rahasia. Kenapa seenaknya ke rumah kita? Karena kan rumah kita villa. Privasi lebih aman.
Aku pikir kalian sedang keluar. Maka aku membawa mereka ke sini. Apakah itu benar? Kenapa aku merasa ini tidak masuk akal? Ngawur, kamu yang ngawur. Petinju Lingzhou antar air. Kamu pasti tidak. Dia juga petinju handal. Mustahil. Kalau aku petinju ulung, aku tetap jadi tukang antar air. Itu susah ditebak. Aku, bos grup Wanshi yang terhormat, malah bermain menjadi seorang satpam. Ayah, villa ini. Apakah benar ini kamu sewa? Kamu pasti Taipan yang pura-pura untuk uji coba Jiazi, kan? Kamu berani menantang? Aku bisa jadi kaya. Aku pasti sudah bawa Jiazi pulang. Ada logikanya. Baiklah, masuk dulu. Nanti kita tanya-tanya serius kalian. Dokter kecil yang hebat. Penelitian medis kita sudah siap. Kapan Anda mau datang? Akan segera berangkat. Aku ke sekolah dulu ya. Sampai jumpa nanti. Ini tas Xiao Dong kan? Kok dia nggak bawa ke sekolah? Mungkin dia bolos sekolah lagi. Ayo, ikut aja dia lihat situasinya. Jangan sampai dia menipu kita lagi kalau ketahuan. Dia kabur dari pelajar ketika dia pulang, didik dia agar tidak jadi kebiasaan buruk. Kalau Jiai tahu, bakal marah sampai menangis. Sayang sekali. Pantau dia sekarang. Mari kita lihat dia mau ngapain. Kalau dia bikin masalah, aku bakal tegur dia. Hei, jangan pukul anak-anak. Aku akan hajar kamu dulu kalau sentuh cucuku. Kalau gitu, aku duluan nyentuh kamu. Ayo cepat ikut aku. Selamat datang dokter kecil yang hebat. Xiao Dong kan bilang cuma cuti separuh hari. Sekarang dia sudah harus di sekolah. Kok dia bisa ada di sini tanpa bawa tas sekolahnya? Dia ikut dokter-dokter itu naik mobil. Aku harus cek situasinya. Dia menjadi pemimpin di industri ini. Tangannya menyelamatkan nyawa dengan cakap. Xiao Dong masih kecil. Kenapa dia di sini dengan keahliannya? Dokter ajaib muncul tiba-tiba. Menciptakan keajaiban medis. Luar biasa. Sudah lama saya hormati dokter hebat. Akhirnya melihat wajah dokter hebat. Pernah lihat dokter hebat menyelamatkan nyawa. Kemampuan medisnya luar biasa. Ini dokter hebat yang menyelamatkan saya. Bertanya dari balik tirai, belum tahu wajah masing-masing. Kebetulan bertemu sekarang. Setelah selesai, terima kasih padanya. Silakan dokter anak naik panggung. Xiao Dong, apakah dia dokter anak? Ayah, kenapa? Dokter! Dokter! Ada yang pingsan, cepat tolong! Itu kakekku. Dokter! Ayah, kenapa? Ibu Xiao Dong, tenanglah dulu. Kondisi mendadak, jangan goyangkannya. Jiazi, tenang. Sesi konsultasi Semua ini tergantung ayah pasti akan selamat. tidak bisa dilakukan. Dia tiba-tiba pingsan, sepertinya mengalami syok mendadak, tapi saya tidak membawa peralatan. Butuh pemulihan jantung. Ada yang salah. Harus sudah bereaksi. Tidak ada respons. Apa yang harus dilakukan? Cek denyut nadinya, periksa gagal jantung, paru-paru, atau kurang darah. Jika iya, berikan suntikan obat kuat. Fungsi jantung dan paru-paru kelemahan, kurang darah, syok mendadak. Apa langkah selanjutnya? Dokter, tolong selamatkan ayah saya. Apapun yang harus saya lakukan sebagai balasannya, saya... Tenang, ada suntikan kuat baru. Masalah jantung bisa ditangani, saya beri suntikan segera. Ada masalah apa? Bukankah itu obat kuat? Kenapa tidak ada efek sama sekali? Penyakit kakek sangat rumit. Jika obat tidak efektif, coba teknik jarum baru. Hanya saya yang bisa. Ini bakal buka identitasku. Kasus seperti ini memang langka. Hanya teknik jarum dokter hebat yang bisa menyelamatkan. Ngapain bicara lagi? Bawa aku ke dokter hebat. Aku benar-benar memohon, Pak. Tolong selamatkan ayah. Baru kenal, tapi jangan biarkan dia pergi.
Tolong bantu. Aku bayar berapapun. Bukan saatnya pakai dokter hebat. Soal hidup dan mati harus segera ditangani. Di mana dokter hebat? Aku minta bantuannya langsung. Dokter hebat nggak mau muncul. Tidak bisa memaksa. Tapi dia pasti tidak akan tinggalkan orang mati. Ibu, saya dokter hebat. Aku bisa sembuhkan kakek. Apa? Xiao Dong, jangan ikut-ikutan. Ibumu sedang serius. Fiodong, cepat kembali ke sekolah biar aku dan ibumu yang urus. Kakekmu aman kok. Saya memang dokter hebat. Kalau saya pergi, penyakit kakekmu tak ada yang bisa sembuhkan. Aku ibumu, kamu lahir dari kamu dokter hebat. Aku tahu. Sudah cukup basa-basi. Bawa aku ketemu dokter hebat. Dia dokter hebat itu. Apa? Xiao Dong, apa yang terjadi? Ibu akan menjelaskan nanti. Sekarang, selamatkan kakek. Rencana ini bisa dilakukan? Jangan sampai ayah ada masalah. Anda akan gunakan jarum baru untuk hidupkan? Ya, untuk saat ini, mungkin ini satu-satunya solusi. Kakek penyumbatan meridian. Tubuh tidak bisa suplai darah. Ini seperti penyakit fatal. Bukan jarum ini biasanya digunakan untuk tubuh yang lebih muda. Pada usia kakek Anda, fungsi internal tubuhnya sudah mulai melemah. Sulit menyembuhkan. Jika teknik jarum dikuasai, bisa disembuhkan. Perhatikan baik-baik. Jarum pertama di titik Bai Hui. Jarum kedua diletakkan secara bersamaan di titik Towei dan Zhenju. Ya sudahlah. Jarum ketiga adalah titik Tancong. Titik Shenmen dan Zulingqi. Tubuh beliau tidak sekuat orang muda. Tubuhnya lemah, sulit disembuhkan. Benar. Semoga dokter muda tidak terluka jika gagal. Xiao Dong, apakah kakekmu bisa bangun lagi? Kakek pasti akan bangun maksimal 3 detik, 3, 2. 1. Ayah, kamu sadar. Aku takut. Apakah kamu tahu? Kenapa ya? Ayah. Kurang darah ke jantung, jadi pingsan. Iya. Xiao Dong yang menyelamatkan. Xiao Dong, kamu harapan Lingzhou kita. Dokter muda terkenal kita. Astaga. Dokter muda. Luar biasa sekali. Aku ingin belajar teknik jarum ini dari dokter muda. Siapa yang tidak setuju? Penyakit sulit sembuh, bahkan di buku kuno. Dokter muda, kamu menciptakan keajaiban lagi. Hebat dokter muda. Wang Xiao Dong. Berlutut. Jiaci, apa ada masalah? Ngomong baik-baik. Kenapa suruh anak berlutut? Bangun. Silakan hukum aku sesuka hatimu. Jangan coba-coba bicara seenaknya, nanti tetap kutenda. Wang Xiaodong, sejak kamu masih bayi kecil, aku terlalu sibuk bekerja sampai aku mendidikmu jadi seperti ini. Apa masalahnya dengan Xiaodong sekarang? Muda tapi jago obat-obatan, mau ngapain? Kamu berbohong sepanjang hari. Sore ini kamu bilang perutmu sakit. Katakan minta izin setengah hari, ternyata main ke tempat riset medis. Kenapa aku nggak tahu kamu bisa praktik medis? Apakah aku ibumu sendiri? Maafkan aku, Bu. Aku nggak pengen sembunyi-sembunyi soal bakatmu itu. Tapi aku khawatir kamu ketakutan, jadi aku tutup-tutupin. Dia mikirin kamu. Jangan marah lagi. Oke, cerita aja sama aku. Sebelumnya kamu kabur dari sekolah, pasti ikutan seminar-seminar kan? Gak juga sih, cuma gak pengen aja. Hebat sekali kamu, Wang Xiaodong. Kamu tahu berapa nilai kamu? Kamu tahu hasil belajarmu? Hasilmu tuh malu buat diperlihatin. Aku aja malu. Soalnya gampang banget. Soal-soalnya cuma buat anak SD, aku bosen dalam hitungan menit. Membosankan. Sadar nggak sih kamu masih anak SD? Tahu nggak posisi kamu? Keluarin tanganmu, aku hukum kamu hari ini. Saya. Jiazi, tenanglah. Xiaodong, jangan pukul tangan ini. Penting untuk operasi. Rusak karena kelalaian, apa harusnya? Mubuh. Karena kamu sangat sedih. Aku pergi sekarang. Kamu pergi kemana? Xiao Dong, jelaskan semuanya kepada ibumu. Dia tidak akan marah padamu. Nanti aku akan hidup berpindah-pindah, berkelana seperti kuda liar di dunia yang luas.
Pasti ada tempat untukku berteduh. Saat ibu sudah tidak marah, aku akan pulang. Jiazi, lihat betapa takutnya Xiao Dong. Dia sudah pergi berkelana. Selamat tinggal, ibu. Oh ya, ibu. Aku cinta kamu. Sudah. Pulang. Aku maafkan kali ini. Tapi, nanti jangan bohong lagi. Hei, kalian berdua. Jangan sembunyiin apapun dariku. Tidak akan ampun jika melakukannya. Tidak mungkin. Kok? Oke, kita selesai di sini. Ayo tidur. Hei. Kamu mau nggak tidur bareng mama malam ini? Dasar si kecil brengsek. Pastinya aku pengen banget. Gak ada kesempatan kan? Karena kamu udah bantu aku. Jadi, aku bakal bantu kamu. Perhatikan baik-baik. Ma, kamar lu bocor. Lantai dan kasurnya penuh air. Kayaknya malam ini kamu nggak bisa tidur di kamar. Hah? Aku cek dulu ke atas. Kalau masuk sekarang, kamu bakal kebasahan parah. Hah? Villa ini barusan aku beli loh. Kenapa masalahnya muncul begitu cepat? Jadi malam ini, bukankah kamu mau tidur sama Mama? Hah? Pasti nggak boleh lah. Mama pasti nggak izinin itu. Kenapa? Tadi kan kamu mau tidur sama Mama. Gak ada yang cocok dari semua ini. Anak ini malam ini mau ngapain sih? Itu karena AC kamar aku rusak. Kecilin air. Malam ini gimana? Aku bakal tidur sama kakek. Tidur sama aku aja. Lalu kalau gitu, anak perempuan mau gak mau tidur sama anak ini ya? Ternyata dia mau bantu. Anaknya cerdas sekali. Oke deh, Xiao Dong, malam ini kamu tidur sama kakek. Fateh, belum pernah tidur sama Xiao Dong sebelumnya nih. Ada apa nih? Malam ini AC-AC-nya semuanya rusak. Pasti karena jarang dipakai, makanya AC-nya udah tua semua. Lalu malam ini aku tidur di mana? Aku tidur di sofa aja. Gak boleh banget. Cewek kok tidur di sofa? Gak bisa begitu loh. Kamu tidur di kamar aku aja, aku tidur di sofa aja. Jiaci, sudah tidur? Belum. Ada masalah apa nih? Bisa bantu cariin baju tidur aku gak? Pakaian siang tidak nyaman dipakai tidur. Piyamamu di mana? Paling bawah, sebelah kiri. Yang ini. Salah, coba cari lagi. Yang itu juga salah. Hah? Masih salah juga. Yang benar pasti ini. Masih nggak benar? Kalau gitu, boleh aku masuk dan nyari sendiri. Iya. Lu, di dalam situ. Cuma ada 3 baju. Nggak ada yang kamu mau. Tadi aku nggak teliti liatnya. Kok belum tidur sih? Aku langsung tidur. Lu juga cepetan istirahat. Nah, Kok lu juga tidur di sini? Aku mau nanya sesuatu. Selama bertahun-tahun, orang di sampingmu. Sejak lama. Kalau nggak hitung malam 7 tahun lalu sama ayah Xiao Dong, dia yang pertama. Orang di sampingku. Sungguh. Kamu sudahkah teringat sesuatu? Belum. Sekarang, apakah sudah teringat apa? Masih juga tidak. Jangan-jangan. Mungkin ingin mencium aku. Wan Jiazi, apa yang harus kulakukan? Sepertinya perlu cara lain untuk membuatmu ingat. Saya pria itu 7 tahun lalu. Siapa sangka dokter hebat itu adalah Wang Xiaodong. Anak tidak berguna Wang Jiazi. Tidak. Siapa sangka dari 3 pria tidak berguna, yang paling tidak berguna malah seorang dokter jenius. Soal ini, Kalau dokter itu anaknya, apa pentingnya?
Cuma anak kecil 7 tahun. Cuma agak berbakat di bidang medis saja. Kalau Wang Jiaqi jatuh ke tanganku, dia pasti bakal sengsara. Istriku, apa maksudmu? Betul. Kita bawa dia dengan penculikan. Cari orang dan rekam proses. Unggah ke internet. Aku penasaran ingin melihatnya. Bagaimana dokter hebat menghadapi ibu bernoda? Jangan membahas hal lain dulu. Istosiku. Ide cemerlangmu ini. Sungguh sangat bagus. Memang luar biasa sekali. Hah? Kita akan lihat nanti, bahkan Wang Xiaodong, dokter jenius, pasti akan terseret masalah karena ulah mesum Wang Jiazi. Astaga. Tapi ada satu masalah. Bagaimana cara kita agar dia datang ke sini? Ini sangat mudah. Kita tinggal pergi ke bar. Dia bekerja sebagai apa? Pengantar makanan. Itu benar. Kita cukup pesan dan minta dia antar ke bar. Begitu dia masuk ke bar. Mata. Tidak ada jalan keluar. Pesanan telah sukses. Menunggu dia terjebak. Dia akan tahu saat sampai. Yang menantinya. Kita yang menyiapkan. Jeratan tak terhindar. Barang Jiazi dari 7 tahun lalu. Saya bawa hari ini agar dia mengenang semuanya. Pesanan datang cepat. Selesai satu, pesanan lain muncul. Uang datang. Uang datang dari mana-mana. Wang Jiazi, kamu. Pesananmu datang. Pesanan Anda sudah sampai. Sudah lama tidak jumpa. Wang Jiazi. Kok bisa milikmu? Pesananmu datang. Saya lebih dulu. Hei, jangan pergi. Lama tak bertemu, yuk minum bareng, tapi nggak ada banyak omongan buat kita. Tangkap pesananmu. Aku antar pesanan lain. Hai, Wang Jiazi. Kamu cuma andalkan kalau anakmu itu dokter hebat. Tapi kamu cuma hanya seorang kurir makanan biasa. Kamu nggak punya hak untuk sombong. Orang-orang kayak kalian gak suka sama siapa-siapa. Menurut kalian, apapun yang gak sesuai keinginan pasti dianggap sombong dan menyakitkan. Wang Jiazi, anggur ini hari ini. Minum juga harus minum. Asa-asa. Begini nih, minum satu lagi. Aku tambah 1.000 per gelas. Hah? Kamu kayaknya suka duit banget ya? Hah? Biar kamu kecewa. Miskin sampai mati. Gak bakal kehilangan harga diri aku. Kamu masih berwibawa. Dengarkan aku. Anggur ini hari ini. Minum ini sekarang. Kenapa dia tidak maju? Bukankah pengiriman terakhir sudah selesai? Tempat itu adalah bar. Ada masalah. Apakah dia dalam bahaya? Segera telepon Jiazi. Apakah dia baik-baik saja? Kenapa tidak angkat? Cepat telepon ibumu dan lihat apakah kamu bisa menghubunginya. Ibuku juga tidak angkat. Dia pasti dalam masalah. Selamatkan dia. Astaga. Minumlah, wajib. Ini ilegal. Aku siap melawan. Apa rencanamu pada keluargaku? Kalian hanya sampah. Untuk apa? Asaja. Hah? Khususnya kamu. Jangan anggap kamu dokter jenius atau apa. Akan membuat kalian tidak kembali. Kalian berdua. Ancaman terhadap anak kecil itu bukan prestasi. Yo, kami takut memaki kamu. Dengarkan baik-baik. Lihat siapa dirimu sebenarnya.
Cuma pekerja antar air. Seolah-olah kamu pahlawan luar biasa, haha. Kami sarankan kepada kalian. Izinkan kami membawa putriku pergi. Kalau tidak, akan menyesal. Aku cemooh. Dasar orang tua bau. Hah? Apa kata-katamu ini? Hanya bikin aku ketawa sampai perut sakit. Hanya seorang satpam kecil sepanjang hidup. Dari mana keyakinanmu? Aku inilah keyakinan saja. Kamu itu apa sih? Karena kalian lebih banyak dan kuat. Here, ini petinju juara top, O'Neil. Hanya kalah dari juara tinju. Hanya kalian berapa ini? Itu benar-benar Mencari kematian. seorang brengsek tua. Si bocah kecil. Kesialan bertemu aku. Akan hajar kalian. Fiodong. Menunggulah di luar. Pertarungan pria. Tidak, aku juga laki-laki. Akan menyelamatkan ibu. Terus pukul. Jangan memukul anak-anak. Lawanku adalah kamu. Dari mana datangnya kamu, si bocah? Beraninya kamu bicara kasar padaku. Nggak usah tahu dari mana aku datang. Nggak perlu tahu juga siapa aku. Kamu hanya perlu tahu, nanti kamu akan kubuat tak berdaya di tanah. Tidak diizinkan. Nggak sadar kalau omong kosongmu lucu. Kamu, semua orang tahu dia hanya pengantar air, tapi bicara besar. Kamu bilang bisa mengalahkan O'Neil sampai jatuh. Dengar lagi, kan aneh. Hei, Jiai, turunlah dari mobil. Cowok macam apa yang kamu pilih? Dia cuma omong kosong. Bikin kamu bahagia gimananya? Hah? Siapa suruh kamu urusin aku? Suamiku itu pria terhebat di dunia ini. Boleh. Dia panggil aku wah. Yo. Aduh, jangan pura-pura kuat. Ke belakang aku, ya. Jangan khawatir, aku bisa kalahin dia. Nanti kalian lihat, dia bakal berlutut minta ampun. Moyo banget. Hilangin diri lu. Gerakan ini terasa akrab. Ini adalah cukup satu tendangan buat menyelesaikan. Dari mana kamu bisa gerakan ini? Lu ternyata juara tinju. O'Neil, kamu ngomong apa sih? Mana mungkin dia jadi juara tinju? Dia cuma pengantar air jelek. Cepet diam. Dia emang juara tinju. Sioli, aku gak tahu diri banget. Ini semua kesalahanku. Besar harus maafkan kecil. Kali lalu kamu tendang aku, sampai sekarang masih sakit. Tendang aku lagi, aku gak kuat. Gak tahan lagi. Kamu. Apaan? Juara tinju. Kamu tadi bilang hebat. Astaga, aku ibuku. Kamu yang kita bawa, jangan kabur di tengah jalan. Cepetan, masuk. Kamu brengsek. Diam. Kalau tahu gitu, aku gak bakal datang. Kamu mau nyerahin aku? Mending. Coba nerima 2 tendangan. Juara tinju. Kamu udah pukul keduanya, biarin aku. Ayo segera kabur sejauh mungkin. Kamu menipuku tentang hal penting ini. Hanya bilang jadi pengantar air. Pa, aku takut identitas terungkap. Aku tak ingin kamu merasa jarak, dan aku tak sengaja menyembunyikannya. Betul juga. Dia ungkap identitasnya demi selamatkanmu. Ayah, apa yang kamu katakan hanya memperburuk segalanya. Maksudmu tentang identitas? Kalau bukan O'Neil kenal kamu, seberapa lama kamu sembunyi dariku? Awalnya nanti aku akan jujur padamu. Aku tak pernah bayangkan hari ini menghadapi situasi ini. Bobo, lihat saja dia sudah menyelamatkan kita hari ini. Maafkan dia saja. Tidak ada hubunganku, tidak ada hak marah. Sudahlah, nggak usah dipikirin. Biarkan masalah ini dulu. Bangun dulu, ya. Tapi, kalau kamu bohong lagi, pindah dari rumah saya. Antara aku dan kamu, jangan ada ikatan di antara... Sudah, tidak ada lagi. Aku hanya menyembunyikan satu hal darimu. Kenapa bisa marah sampai segitunya?
Aku nggak bisa lagi sembunyiin identitas dari dia. Ajak dia ke pesta ulang tahun ke-30 Grup One besok. Umumkan identitasku di publik. Dasar brengsek. Si pengantar air ternyata juara tinju di Lingzhou. Jia Wang ini. Dia pasti dapat keberuntungan yang luar biasa. Dan Onel itu juga. Mendengar dia, langsung geram. Badan besar, tapi kalah. Langsung berlutut di depan Li Yipeng. Ini membuatku kesal sekali. Ayo. Nah, besok adalah hari ulang tahun ke-30 Grup One. Nah, kita jaga hubungan dengan Direktur One. Memperbaiki hubungan. Sayang, kenapa tiba-tiba ini? Mengapa? Grup One kelompok terkuat di Lingzhou. Bergantung pada Bos One. Anak jenius atau suami juara tinju. Mereka nggak bisa apa-apa. Sayang, harus diakui, kamu sungguh hebat. Dengan cara ini, besok kita bisa bikin Wang Jiazi malu banget. Besok kita juga bisa tampil percaya diri di hadapan masyarakat elit. Ikuti rencana kamu. Sayang, memang pantas disebut Grup One. Ballroom ini luar biasa megahnya. Hari ini udah ramai banget. Jangan tanya lagi. Tadi aku lihat presiden dari Grup Yiheng dan Grup Wang. Pastinya, Grup One adalah yang nomor 1. Perbedaan dengan yang kedua seperti jurang. Semua grup ingin kerjasama dengan Grup One. Tapi ya, baru-baru ini Grup Zhang kita udah tanda tangan kontrak sama Grup One. Isai, apa katamu tadi? Ya, cuma grup kami, Zhang, dan Grup One sudah bekerja sama. Kalau begitu, ini membuat kita lebih dekat untuk menjalin hubungan baik dengan Pak Wan. Tentu saja, jangan remehkan kemampuan Grup Zhang kami. Bukankah ini Miss Zhang Li dari Grup Zhang? Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Saya mendengar bisa kerjasama dengan Grup One. Kami sudah tanda tangan kontrak obat kami. Tersedia lama di rumah sakit Wan Hao. Lily kerja sama lama. Kelihatannya grup Zhang akan semakin sukses ke depannya. Siapa bilang tidak? Siapa yang tidak mau bekerja sama dengan Grup One? Bisa bekerja sama dengan Grup One. Karena kalian istimewa. Terlalu berlebihan kok. Kami ya hanya melakukan. Fokus pada produk bagus. Lily, kita kan teman lama, harus sering komunikasi. Jangan lupa aku ya. Terlalu dipuja. Tidak bisa dilupakan. Nyonya Wang sudah datang. Kamu buruk, tak pantas hadir. Kenapa tidak sadar batasan dirimu sendiri? Apakah Anda kenal dia, Bu Zhang? Oh, dia cuma orang antar makanan. Siapa sangka di acara elegan seperti ini, ada orang rendahan seperti itu. Apa wajahnya lebih tebal dari tembok? Wan Jiaye, kau kesini mau ngapain? Susah lepas darimu. Ayahku minta aku hadir di pesta ulang tahun Grup One yang ke-30. Kamu cuma antar makanan, ngapain berdiri di sini? Jiang Li, kapan kamu bisa bicara lebih sopan? Kamu nggak bisa bicara baik, sebaiknya tutup mulutmu saja. Jangan ngomong seenaknya. Wan Jiayi! Coba ejek istriku. Aku Chen Ming, bukan lelaki lemah takut sentuh wanita. Kamu dengar gak? Hari ini adalah pesta ulang tahun ke-30 Grup One. Orang sepertimu yang tidak layak di acara penting, ngapain masuk? Kalau kamu tahu diri, segera pergi. Tidak ada hak kalian. Karena saya diundang oleh Pak Wan. Wan Jiaye, saya tahu kamu suka berbohong besar-besaran. Lihat dulu situasi sekarang. Kamu bisa ngomong seenaknya tanpa rasa bersalah. Saya salut sama keberanian. Ya begitu. Pikir dulu sebelum bicara. Semua orang di sini adalah tokoh penting dan elit. Kamu, apa izin kamu di sini? Saya memang tidak layak. Apa kalian lebih pantas?
Saya adalah putri grup Zhang, keluarga kaya. Baru-baru ini grup Zhang dan grup Wan. Kami sudah punya kontrak lama, jadi aku punya hak di sini. Sekarang, ngerti belum? Wan Jiai, kalau gak cocok, jangan masuk paksa. Gak sadar ya? Kamu beda banget sama kita. Akhirnya, cuma kurir miskin. Ya begitu. Dengar Miss Zhang, buruan pergi. Lagi pula, kita nggak mau datang ke acara kalau ada ojek online. Ya gitu, bukan peningkatan. Ayo cepetan hilang dari sini. Sumpah, tutup mulutmu. Lawang aku ojek online, kenapa? Aku diundang sama bos Wan. Lagian, anakku dokter hebat dan suamiku juara tinju. Anak kecil jelek. Dokter jelek macam apa tuh? Dipuji dikit udah merasa paling hebat. Menganggap diri penting. Zhang Li, hina aku aja semau kamu. Apa aja boleh. Tapi kalau lu ngecap anak gua lagi, aku minta suamiku tunjukkan padamu. Punch siapa yang lebih sakit. Wang Jiaxi, suamimu cuma petinju jelasan. Setiap tahun ada petinju baru, tapi lama-lama hilang juga. Dia pikir dia legenda abadi banget ya? Lo bilang lo diundang sama bos ya? Undangan di mana? Ayo, kasih lihat undangannya. Kami akui kamu diundang, tunjukkan buktinya. Ayahku nggak kasih undangan, jadi aku nggak punya. Tanpa undangan. Kamu nggak punya hak untuk masuk. Itulah. Udah lihat kan? Ini undangan yang asli. Semua orang punya undangan. Kamu nggak punya undangan, nggak pantas di sini. Ngapain lo belum pergi? Ayo, pergi. Lagian apapun yang kalian katain hari ini, aku nggak bakal pergi. Penasaran, aku beneran diundang Om Wan. Nanti pas dia datang, pasti taulah. Presiden Grup One udah nyampe. Lo semua ngapain di sini? Aku nggak tahu kapan grup One Hao jadi tempat yang bisa dimasukin sembarangan sama kalian yang jelek-jelek gini. Lo keluar masuk kayak anjing penurut. Mau ngapain sih? Mau kesini makan sisa-sisa? Anak cewek lo. Datang ke acara ulang tahun grup One Hao lalu berbicara seenaknya. Katanya dia diundang langsung sama Om Wan. Kami. Bersihkan sampah, pergi. Bos Wan yang mengundang. Kenapa kalian usir putri saya? Saya pikir kalian harus keluar. Hei, satpam busuk. Kamu bodoh ngomong seenaknya di sini. Kamu pasti nyolong setelan jas murahan itu dari mana-mana. Berani datang cuma buat tampang. Kamu cuma pura-pura kuat padahal lemah. Mata anjingmu buta. Lihatlah dengan jelas. Ini jas mahal pesanan khusus. Kamu nggak mampu beli ini. Lihat dulu dirimu sebenarnya kayak apa. Custom made, ya sudah. Walaupun bajumu itu customen, sulit menutupi rasa miskin dan pelit. Orang rendahan terlihat seperti itu. Belajar dari kesalahan. Selalu membuat kesalahan yang sama dan terus mengulangi kesalahannya. Jangan tunggu dipermalukan. Berlutut nggak ada kesempatan. Orang tua brengsek yang sombong. Oke. Hari ini kita akan lihat. Kamu nggak punya hak buat nyuruh kami berlutut. Tolonglah. Papa, mendingan berhenti saja. Jangan bikin ribut. Kalau bosnya datang, kita bakal repot. Nak, tenang aja. Aku bakal kasih pelajaran kedua penjahat itu. Berlutut di hadapanmu. Gara-gara ulah mereka dulu. Ngomong maaf ke kamu. Pak Tua! Ini kursi bosnya. Orang tua, tolong. Ini kursi bosnya. Kamu cuma satpam. Ngapain duduk di situ? Bangsat,
Kamu udah gila ya? Jangan anggap kamu sudah jadi bos. Cepat turun dari situ. Papa, mending bangkit dulu. Sebentar lagi, bos grup One datang. Mereka tahu kan kita nggak diundang. Kenapa aku harus gerak? Saya presiden grup Marriott. Wan Zong yang kalian maksud. Wan Zhenghao. Apa? Kamu bilang kamu itu Wan Zong. Siapa tahu? Tadi Lili kan udah bilang, ini cuma satpam aja. Mana mungkin Wan Zong jadi satpam? Masa sih? Orang tua ini cuma pura-pura. Iya juga. Gimana mungkin kamu itu Wan Zong? Cepet turun dari sana. Nanti kalau Wan Zong datang, kamu bakal celaka. Bapak tua, meski kamu duduk di sana dan pura-pura jadi Wan Zong, tetap aja nggak bakal ngeles. Wangi miskinmu bikin enek, cepetan kabur. Kalau diundang Wan Zong, tunjukin surat undangannya. Benar juga. Tunjukin undangan ke semua orang. Lalu kita gimana? Kita bakal akui kamu yang diundang. Aku ini presiden grup Marriott. Aku datang ke pesta yang aku adakan. Masak butuh undangan. Udah situasi gini, kok kamu masih omong kosong? Pasti kamu aja nggak tahu undangan kayak apa. Saya belum melihat undangan itu. Itu kerja bawahan. Pak tua, jangan omong kosong. Pasti ada konsekuensinya, kan? Ceritakan yang sebenarnya. Ketua grup One ada urusan. Ya kamu datang duluan. Kamu nggak boleh pura-pura jadi dia begitu. Kita 2 orang pergi dulu. Jiazi, kamu mengira ayah itu seperti apa? Ada undangan atau tidak? Cepat katakan, nggak ada undangan. Cepetan pergi sebelum malu. Saya bos Wan. Kalau saya pergi, pesta ini bakal jadi apa tanpa saya? Dengarkan aku. Kabur sekarang juga. Nggak punya undangan, kamu datang ke sini buat apa? Di pesta ini. Orang gila kayak kamu nggak pantas. Dasar orang gak tahu adab. Putri Zhang, kok aku disebut nggak bermoral? Lalu, siapa kamu sampai ngomong begitu? Kamu. Cuma satpam biasa aja. Kamu ngapain nyuruhin istriku? Kalau masih waras, cepat berlutut minta maaf. Akan nyesel kalau enggak. Kalian tuh apa sih? Jangan cuma lihat tampang. Apa iya? Gagal di hal kecil. Walaupun kita gagal di hal kecil, pasti nggak bakal gagal gara-gara kamu yang rendahan. Lagi-lagi, aku ini presiden grup Wan Hao. Kamu bilang aku bukan. Kamu pernah lihat Pak Wan? Pastilah. Keluarga Zhang baru saja bekerja sama dengan grup One. Pak Wan, aku pernah lihat kamu. Berhenti pura-pura. Kalau nanti Pak Wan datang, kamu bakal kena marah. Kapan Wan Hao dan keluarga Zhang sepakat bekerja sama? Aku kok gak tahu ya? Hei, dengerin dulu. Dengerin dia omongin kontrak sama Pak Wan. Penjaga keamanan, penting apa kabarin kamu? Lihat dulu kamu itu siapa? Diberi kesempatan, dia bakal lebih seenaknya. Dengarkan aku. Grup One udah bikin kontrak 2 miliar sama kita. 2 miliar. Kamu tahu berapa besarnya? Kamu kayaknya nggak bakal ngerti. Bekerja seumur hidup pun mustahil dapat uang segitu. Wan Hao udah kerja sama grup Zhang. Soal presiden minggu lalu, grup Zhang pasok obat dan alat medis ke rumah sakit kita. Dengerin aku, batalkan semua kerja sama grup Zhang sekarang juga. Hasilnya 5 menit lagi. Astaga, mulutnya lebar. Kalau Wan Hao mau akhiri kerjasama, jangan pura-pura nyerah telepon. Kamu jelas sedang berpura-pura, kan? Bisa tidak lebih serius? Pura-pura jadi orang lain ilegal dan berisiko masuk penjara. Benar. Semua orang tahu kamu cuma seorang satpam jelek. Hei, jangan salah paham. Akting teman tadi lumayan bagus. Kasih aku nomornya. Siapa tahu aku butuh lagi nanti. Pastinya. Aku yakin akan membayarnya lebih baik darimu, kan? Kalian semua setuju, kan? Benar, kata Pak Chen tepat. Hei, terima nasibmu.
Kamu nggak dilahirkan untuk jadi bos besar. Lebih baik cepat pulang. Bicara satu persatu. Seperti obrolan desa. Akting kalian mirip ibu-ibu ngomong kosong, tapi lumayan bagus. Kan tadi mau bikin keluarga Zhang bangkrut. Kamu janji bakal kasih hasil dalam 5 menit. Hasil itu nggak akan pernah ada. Karena kamu cuma satpam biasa. Dengar baik-baik. Jangan pura-pura sampai lupa diri. Om, jangan banyak bicara. Aktingmu bagus. Bagaimana kalau Jadi pemeran tambahan. Lebih untung dari jadi satpam. Tak ribut sama goblok. Tunggu dan lihat. Bisa bikin grup Zhang bangkrut. Beneran apa nggak sih? Nay, Up-N. Marriott hentikan kerjasama. Ku bilang kan nggak bohong. Nona muda, kedepannya dalam menjalani jangan terlalu angkuh. Ingatlah satu hal. Ada langit di atas langit. Ada orang di luar orang. Hah? Bisa bikin Marriott dan Zhang berpisah. Astaga, selesai deh. Dia bukan Pak Wan tadi. Kita tadi malah ngejek Pak Wan bareng cewek goblok itu. Kebijaksanaan. Akhirnya kamu pergi. Semoga Bodhisattva melindungi. Tidak dendam pada yang lemah. Kami tertipu wanita bodoh. Jangan marah kepada kami. Terlambat bicara. Saya memberi nasihat kepada. Jangan bergeser pandangan. Orang semacam ini. Orang yang selalu mengikuti arah angin. Sejak dulu hingga sekarang. Tak pernah berakhir dengan baik. Orang suka mencaci. Mencari sukacita sejati. Menampilkan sisi terburuknya. Tenang, istriku. Bisa jadi ada masalah. Mungkin hanya ada sesuatu yang salah ketika kelompok mereka menyerahkan. Pasti bukan karena telepon itu. Itu benar. Berhenti berpura-pura. Kau kurang berpura-pura. Unta kurus masih lebih besar dari kuda. Saya tetap bisa membuatmu tak punya tempat di kota ini. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Relasi saya bisa membuatmu kehilangan pekerjaan. Zhang Li mengumumkan bahwa grup Zhang tolak orang ini jadi satpam. Aku akan memberimu kesempatan. Kamu tak bisa bekerja di kota ini. Itu sedikit tempat yang sangat kecil. Kalian tak layak minta saya jadi satpam. Kamu berani bicara begitu? Berapa besar pendapatan tahunan kami dari grup Zhang? Sebanyak 700 juta. Bahkan tanpa proyek dari grup Marriott, perusahaan besar meski kamu abaikan. Hebat tua. Belum pernah lihat uang segini. Cuma pendapatan sebesar ini. Ini patut dibangga. Aku yakin, perusahaan keluarga Zhang takkan ada lagi perkembangan. Dalam waktu 3 hari, pasti akan bangkrut. Mustahil. Jangan omong kosong di sini. Kamu cuma bermimpi, pulang saja. Keluarga Chen saya. Lebih 10 game di negeri. Saya, Chen Ming. Saya wakili keluarga Chen. Tidak akan terima kamu jadi satpam. Grup Zhang, aku sama sekali nggak peduli. Kamu yang punya gym, apa hebatnya sih? Kamu tak berarti bagiku. Sombong banget. Jangan-jangan. Omset kalian bisa melebihi grup Zhang? Oke deh. Kalau kamu abaikan mereka, kalau gitu aku yang ambil alih. Aku mewakili grup Li. Tidak akan terima kamu. Grup Li besar. Nggak percaya kamu masih abaikan. Grup Li itu apa sih? Nggak pernah dengar. Fagatnya, kayak usaha kecil-kecilan aja tuh. Kenapa sok heboh? Hanya seorang satpam saja. Kok sombong terhadap orang lain? Presiden grup Marriott. Aku bukan satpam biasa. Harusnya. Tidak mungkin cuma 3 laki-laki. Satunya Raja Tinju, satunya lagi dokter ada miliarder lagi. Berarti semua pria kuat di dunia sudah jadi milik saya, kan? Gak bakal. Ada apa, Pak Tua? Jangan bilang kamu udah tua. Udahlah, ngomong-ngomong aja seenaknya. Oke, aku males sama kamu. Aku bakal laporkan anakmu. Apakah kamu takut? Dia nggak butuh kerjaan antar makanan itu. Kita tunggu aja.
Nanti lihat dia takut apa enggak. Komplain pada pengantar makanan kalian, Jiai. Sikapnya buruk. Dia malah menghina dan menyerang kami pelanggan. Aku minta kalian pecat dia sekarang. Papa, kamu enak aja. Jangan sampai nyebelin kerjaanku beneran. Anak perempuan aku, Jiai, dia kerja antar makanan. Cuma buat coba-coba gaya hidup aja. Kalau dia nggak kerja, nggak apa-apa. Marriott akan jamin hidupnya. Keluargamu. Kamu aja satpam jelek, dia antar makanan, ada anak kecil lagi. Wah iya, lagi ada yang suka tinju. Kalian ngapain sombong banget sih? Sekarang aku bakal telepon asisten Wan. Gambar tradisional Tiongkok. Hai, asisten Wan. Ada orang yang pura-pura jadi bos Wan dan duduk di kursinya. Cepat datang dan atasi dia. Berani pura-pura bos Wan? Akan ku ajari. Tunggu 5 menit lagi. Apakah kamu sudah dengar? Asisten Wan datang. Berlutut dan minta maaf. Setelah asisten Wan datang, aku mungkin tolong kamu. Ya, hei. Tunggu asisten Wan. Keluarga kalian bakal kena masalah. Lupakan saja. Kamu lambat. Saya telepon dan minta dia datang sekarang. Hei, kamu sudah ketagihan akting ya? Kamu benar-benar pikir asisten Wan akan mendengarkan perkataanmu? Lihat, aku bohong atau tidak. Hai, ada masalah di ruang perjamuan. Kamu harus tiba dalam 1 menit. Baik, Presiden. Saya sudah dalam perjalanan ke ruang perjamuan. Sampai sebentar. Bawa, tunggu 1 menit. Periksa, lihat kamu masih berlagak penting di sini. Sayang sekali. Cuma komentar. Cowok ini hebat aktingnya. Saya makin ingin tahu. Cowok ini, dari mana kamu nemuin dia? Buru-buru panggil rekan aktingmu. Asisten Wan sudah datang. Asisten Wan telah hadir. Siapa berani menyamar jadi bos Wan? Majulah, keluar dan tunjukkan dirimu. Asisten Wan, kamu datang. Kamu nggak tahu orang-orang ini benar-benar berani mati. Dia itu menyamar jadi bos Wan. Oke, asisten Wan, kamu nggak tahu. Ini dia masih duduk di posisi bos Wan. Dia benar-benar terlalu sombong, dia tidak menghormati grup Zhang kami. Dia bilang grup Zhang bakal bangkrut dalam 3 hari. Lihat ini. Ya, betul. Dia juga nyari aktor buat bantu dia nelpon. Mereka bilang dia nelponin kamu. Setelah itu kamu harus datang dalam 1 menit. Betul, semua orang di sini bisa jadi saksi. Orang ini, dia ngotot duduk di situ. Kami bujuk, tapi dia tak mendengarkan. Ya, sudah kami bujuk, tapi dia tak mau dengar. Bener, asisten Wan, ajarin dia dong. Usir dia keluar. Astaga, ini apa? Asisten Wan, mungkin Anda salah target. Astaga. Kalau tadi saya pukul bosnya, sudah karir hancur. Hampir kena masalah besar. Betul, asisten Wan. Mungkin Anda salah lihat, kami kan beda banget. Laki-laki itu dan wanita itu sama-sama penipu. Cuman pengantar makanan biasa. Yang ini satpam. Usir mereka, terlalu sombong. Ajarilah dia pelajaran yang layak sebelum akhirnya mengusirnya keluar. Setuju, ajarin sopan. Gak sembarang orang bisa ditiru dia. Yang ini. Siapa yang harus aku pukul? Perhatikan dengan cermat. Yang ini bos Wan. Ini yang asli. Anak tunggal bos Ban. Pewaris tunggal dari grup Wan Hao, sebut dia presiden muda Wan. Udahlah, yang tua ini emang bos Wan. Astaga, mustahil ini. Ini tidak mungkin benar. Selamat ulang tahun ke-30 grup Marriott. Semoga grup ini terus berkembang. Astaga, ayahku adalah yang paling kaya. Ketiga pria ini tersembunyi dan kuat di Lingzhou. Putriku. Terima kasih,
Pak Wan sudah menerima wawancara. Jangan panggil saya begitu lagi. Saya telah menyerahkan grup One kepada putri saya. Orang yang harus kamu wawancarai adalah putri saya. Panggil dia manajer Wang. Oke, Bu Wang, saya akan bertanya beberapa hal. B, silakan tanya. Silakan bertanya. Apa pikiran Anda saat pertama kali akan mewarisi grup One? Dulu saya seperti banyak orang. Saya pernah mimpi ayah saya kaya dan saya jadi anak kaya. Namun setelah semuanya terjadi, saat kamu benar-benar memiliki semuanya, malah saya merasa harta bagiku tidak terlalu penting. Sekarang, keluarga yang bahagia tetap bersama. Itulah yang paling utama. Lalu, apa makna sekolah bela diri Li bagi Anda? Ini menunjukkan cinta saya dan Yicheng. Kami bertemu 7 tahun yang lalu, tapi akhirnya terpisah karena suatu insiden. 7 tahun kami saling mencari. Yicheng mendirikan kedai tinju Li agar bisa lebih mudah mencariku. Setelah lama, kami bertemu lagi. Terima kasih pada istri saya atas putra jenius. Apa pendapat Anda soal anak Anda, Dokter Jenius? Awalnya, saya pikir Xiaodong hanya anak-anak yang nakal. Sering tidak pulang semalaman, sangat mengkhawatirkan. Namun setelah itu, saat tahu dia adalah dokter jenius, saya terkejut. Karena menjadi jenius tidak mudah. Bakat saja tidak cukup. Harus bekerja lebih keras daripada orang kebanyakan. Oleh karena itu, saya merasa sangat puas. Terima kasih atas waktunya untuk wawancara. Bapak Ibu, Semua usaha gagal. Kami benar-benar membuat Wang Jiazi marah besar. Beberapa hari ini, gym saya sepi pengunjung. Jangan omong lagi. Mitra kerja saya semua ingin mengakhiri kontrak. Akhirnya tak ada peluang kerjasama. Bagaimana saya bisa hidup? Pasti Wang Jiazi yang menggunakan tipu daya. Tak pernah kusangka, setelah punya kuasa, dia jadi begitu kejam. Apakah dia ingin menjatuhkanku sampai mati? Meskipun begitu, putranya dan suaminya memang tak berguna. Tapi itu biasa saja. Namun, grup One di daerah Lingzhou kita, tak ada yang berani. Sayang, bagaimana kalau kita minta maaf padanya? Lupakan saja. Dulu dia cuma pengantar makanan. Ngapain aku harus? Mengapa minta maaf pada orang sepertinya? Cukup, diam. Sayang, maksudku lain. Lihat dulu. Kalau di rumah, kita semua keputusan diambil olehmu. Saya rasa keluarga kita ini nanti pasti bangkrut. Begini caranya. Aku akan telepon dia. Aku akan minta maaf padanya. Gimana menurutmu? Hah? Apakah dia akan angkat teleponmu? Dia pasti udah blokir kita. Di universitas, Wang Jiazi punya teman dekat namanya. Sebutkan nama. Wang Meiren. Oh, benar. Wang Meiren. Hei, Wang Meiren. Aku teman seangkatanmu dulu. Kamu kan orang sibuk banget. Ada waktu untuk chat. Nggak penting, nggak datang. Coba cerita aja. Apa masalahnya? Hei, kita kan alumni satu kampus. Aku butuh bantu kamu sekarang. Daripada ribet, kita add WeChat aja biar lebih mudah. Nanti aku kirim alamat detailnya bagaimana. Nanti kita bahas langsung ketika ketemu. Masuk, Meiren. Lama nggak ketemu. Setelah kuliah, nggak pernah ketemu. 6. Meiren, aku akan langsung ke inti masalah. Kamu masih ingat Wang Jiazi dari universitas kita? Kami ingin meminta kamu untuk mengajaknya keluar. Aku tahu kalian pernah bertengkar. Sebelumnya, Jiazi suka Chen Ming tapi ditolak di depan umum. Udah lama banget, mungkin Jiazi udah nggak peduli lagi. Kalau gitu, ajakin aja dia. Nggak, Meiren. Kamu nggak tahu situasi. Jiazi anak tunggal keluarga One Group. Putranya itu
Dia dokter jenius. Suaminya adalah raja tinju di Lingzhou kita. Baru-baru ini, dia marah-marah sama kita dan melawan balik. Kita butuh bantuannya. Bantu kita ajak dia ketemuan. Kami mau minta maaf langsung ke dia. Hah? Anak tunggal keluarga One Group di Lingzhou. Kok belakangan gak ada kabarnya ya? Ternyata dia diam-diam sukses besar. Meiren, hal ini dibeli dari lelang terbesar di Lingzhou. Batu giok ini, sepertinya ini jenis es. Warna dan tekstur bagus. Barang ini pasti premium. Ini tidak terlalu istimewa. Barang kecil ini hanya keluar 2 juta, itu cuma uang sedikit. Kalau kamu bisa bantu kami kasih ini ke kamu. Kalau kamu bisa bantu kami ajak dia keluar. Juga 10% dari saham kelompok Zhang kami. Kamu lihat sendiri. Dengerin omongan kalian berdua. Jiaji teman dekatku waktu kuliah. Kalian dulu teman satu kelas sama aku. Aku tentu harap kalian bisa damai lagi. Tadi masuk nggak sadar. Dekorasinya luar biasa megah. Hidup kalian enak banget. Semoga bahagia. Barang ini nggak penting. Dekorasi kayak gini kita punya 2-3 set. Dekorasi mirip-mirip. Keluarga terkaya di Lingzhou itu grup One. Itu baru namanya megah, milik kita nggak seberapa. Udah mau bangkrut tapi masih sok. Cowok brengsek. Udah cukup, Meiren. Cepetan bantu kami ajak dia keluar. Hah? Hai, Jiaji. Kamu masih ingat aku kan? Aku teman dekatmu dulu di kampus, Meiren. Oh, jadi ini Meiren. Lama gak kabar. Dulu waktu kita satu asrama, kita super dekat banget. Iya, dulu kita nggak pernah kehabisan topik. Dulu sering makan bareng, nonton, main mahjong. Masih ingat? Kamu suka sparlip goreng dari kantin. Kok bisa inget segini? Ada apa sih? Nggak ada apa-apa sih, cuma rindu aja. Udah lama nggak ketemu. Mau ketemu kamu. Bisa, kapan ketemu? Pengen lihat kamu sekarang. Baik. Ya, hari ini aja. Aku bikin acara main mahjong. Udah 3 orang, cuma kurang kamu. Main mahjong yuk. Lama nggak main, takut sudah nggak bisa. Yang penting kamu datang. Kalau lupa, aku ajarin lagi kayak dulu. Oke, kirim lokasinya. Aku ke sana sekarang. Rumah kamu bagus banget. Duduk aja. Jiazi, aku ada urusan hari ini. Aku buru-buru ngajak kamu. Kamu nggak keberatan kan? Mana mungkin. Aku juga pengen ketemu kamu. Waduh, kalau dipikir-pikir, kita berdua 5-6 tahun nggak ketemu. Sejak lulus, kita nggak pernah ketemu lagi. Berapa tahun tepatnya? Kok aku nggak bisa inget ya? Meiren, kenapa ada foto Chen Ming dan Zhang Li di rumahmu? Ini bukan rumah kamu. Kamu ngapain suruh aku ke sini sih? Jiazi. Iya, hari ini mereka minta aku buat ajakin kamu keluar. Dulu waktu Chen Ming ngehinamu, itu udah lama banget. Kamu juga harus move on. Aku masih inget dulu kamu nggak sesempit itu. Sudah aku ampuni, tanyakan saja ke Chen Ming. Dia sampai nebasin baju pengantinku di depan umum, kamu malah bantu dia ngomong. Apa? Kamu nebasin baju pengantinnya? Kalian kelewatan banget. Jiazi, aku beneran gak tahu. Maaf, Jiazi. Jiazi, kami sadar sudah salah. Sebelumnya, kami tidak tahu Anda putri kelompok Wanshi. Kami tanpa sengaja melawan Anda. Bagaimana kamu berikan kami kesempatan untuk hidup? Ya, Jiazi. Tolong ampuni kami. Hidup kami sebagai pasangan sulit. Anda menekan kami hingga tak bisa hidup. Tidak bisa bertahan. Jika saya menyebabkan masalah, kalian berdua tidak akan bisa bertahan di Lingzhou. Bukan karena saya menekan kalian. Mulai sekarang, jalani hidup kalian. Aku lewati jembatanku. Bagaimana dengan gym saya? Dahulu banyak orang datang setiap hari, sekarang tidak ada sama sekali.
Kami hanya membuat kesalahan terhadap grup Wanshi. Saya akan memberikan 70% penghasilan game saya kepada Anda. Tolong ampuni kami. Hei, tidak ada yang datang ke game Anda. Kenapa Anda tidak melihat komentar online? Instruktur wanita dipermalukan. Pemimpin buruk, bisnismu gagal. Dan bagaimana dengan saya? Semua mitra, saya ingin berhenti bekerja sama. Kerugian saya semakin besar setiap hari. Di Lingzhou, hanya keluargamu yang berpengaruh besar. Kami berikan 70% sahamnya, tolong jangan ganggu kami lagi. Sudah cukup. Kalau produk nggak laku, coba periksa dulu apakah masalahnya di kualitas barangmu sendiri. Jangan cuma salahkan orang lain atau aku. Mengapa semua orang harus jelek seperti kalian? Aku sudah bosan dengan kebodohan kalian. Jiaji, maafkan aku. Aku nggak tahu mereka lakukan ini padamu. Aku gila sampai bantu mereka ajakmu bertemu. Mayrin, kamu tak tahu siapa mereka. Kamu juga salah paham. Sudahlah. Hentikan mereka. Pola, tinggal saja. Aku bilang diam saja, jangan pukul sampai pingsan. Kita sekarang celaka. Mereka itu dari grup One. Bagaimana kita bisa bertahan? Ini tak cocok. Aku tak bisa tinggal. Jika kamu bicara lagi saat dia keluar, kita akan mati. Hutang besar, aku tak mau terlibat. Apa dengan perempuan ini? Tita. Benarkah kita akan membunuhnya? Yang penting dia mati atau hidup, asalkan dia pergi. Kita berdua bakal mati. Daripada kita akan habisi dia agar lega dari rasa marah. Hah? Istri, kami tiba. Kamu baik? Waraiku. Maaf sudah susah-susah. Ini kesalahan ayah. Belum bisa kasih hari bahagia. Apa? Suamiku, syukur kamu datang. Ingin memukulmu mati. Kesalahan. Sadarkah kita salah? Saya rela menjadi hamba seumur hidup. Asalkan. Kalau kalian mau ampuni, saya siap melayani seumur hidup. Jangan bermimpi. Sekarang era hukum. Jika kalian mengira ini bisa menyelamatkan kalian, jangan menyakiti istriku atau aku tak akan ampuni kalian. Bukankah kalian sudah tahu? Keluarga Wanshi kuat di Lingzhou, jangan sentuh anakku di sana. Kalian akan habiskan hidup di penjara.